Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jadi sebelumnya, perkenalkan di sini nama Ibu Siti Johar Latifatul Putri. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Johar. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah. Sebelumnya kalian pasti sering mendengar dan membaca ayat-ayat Al-Quran kan? Nah, di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali surah, mulai dari yang panjang sampai yang pendek. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang seru, yang mudah, dan sangat penting untuk kita semua, yaitu tentang surah-surah pendek. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, kenapa kita harus belajar surah pendek? Karena surah pendek ini sering sekali kita baca, terutama pada saat kita sholat. Kalau kita hafal dan mengerti artinya, insya Allah sholat kita jadi lebih khusyuk dan sempurna. Baik, Bu Guru di sini akan mengajak kalian semua membaca dengan tajwid yang benar sampai menghafal beberapa surah pendek yang ada di juz amma. Caranya santai aja, pelan-pelan, tapi pasti paham ya anak-anak. Baik, sebelum mulai Ibu mau kalian mendengarkan lagu yang Ibu kasih ini. Al-Fatihah itu ada 7 ayat, An-Nas itu ada 6 ayat, Al-Falaq itu ada 5 ayat, Al-Ikhlas itu ada 4 ayat, Al-Lahab itu ada 5 ayat, An-Nasr itu ada 3 ayat, Al-Kafirun itu ada 6 ayat, Al-Kautsar itu ada 3 ayat, Al-Ma'un itu ada 7 ayat, Al-Quraisy itu ada 4 ayat, Al-Fil itu ada 5 ayat, Al-Humazah itu ada 9 ayat. Yuk belajar mengaji dan memahami Al-Quran di Syar'i Hub. Oke, setelah kalian mendengarkan lagu tadi, kalian sudah tahu beberapa surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sekarang kita masuk ke materi, apa itu surah pendek? Surah pendek adalah surah-surah dalam Al-Quran yang memiliki sedikit ayat dan mudah untuk dihafalkan. Surah-surah pendek ini terdapat di juz 30 atau yang biasa disebut juz amma. Di dalam juz amma ini berisi 37 surah pendek yang sangat cocok untuk kalian hafalkan. Contohnya adalah seperti di lagu tadi, ada surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada materi tentang cara membaca dan menghafal. Kita akan membahas tentang membaca dengan yang benar terlebih dahulu. Yang pertama, ada membaca Al-Quran dengan tartil atau dengan pelan dan jelas. Jadi maksudnya itu kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan terburu-buru atau terbata-bata. Kita harus membaca Al-Quran dengan pelan, habis itu dengan jelas. Kalau bisa lebih bagus lagi dengan tartil tadi, dengan irama-irama. Habis selanjutnya yang kedua ada perhatikan tajwid atau aturan membaca Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu kita tidak bisa sembarang membaca Al-Quran panjang pendeknya. Jadi kita harus belajar dulu tajwid di dalam Al-Quran supaya kita tahu panjang pendek dari bacaan tersebut. Selanjutnya ada ucapkan setiap huruf dengan tepat. Karena kalau misalnya kita salah menyebutkan huruf, itu bisa menjadi salah artian begitu. Habis itu yang keempat, dengarkan guru atau ustadz membaca terlebih dahulu. Jadi kalau bisa
misalnya guru atau ustazah kalian mencontohkan ayat tersebut, jadi kalian bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh ustadz dan ustazah itu. Yang terakhir ada latihan membaca setiap hari. Jadi untuk membaca Al-Quran itu tidak bisa sekali mencoba langsung bisa, jadi harus latihan membacanya setiap hari. Selanjutnya kita bahas tentang tips menghafal surah untuk kalian ya. Yang pertama ada baca ayat berulang-ulang kali, minimal 10 kali. Tapi kalau misalnya kalian dirasa 5 kali sudah cukup, ya mungkin dicukupkan. Bisa juga lebih dari 10 kali supaya lebih mantap aja gitu hafalannya. Terus yang kedua, dengarkan murotal dari qori yang terkenal. Yang ketiga ada hafal sedikit demi sedikit 2 ayat atau 1 ayat gitu pada setiap harinya supaya tidak membebani kalian. Habis itu ada ulangi hafalan setiap selesai sholat. Yang terakhir ada minta orang tua atau guru menyimak hafalan. Jadi kalau misalnya hafalan kita disimak oleh orang lain, jadi kita tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Materi selanjutnya mencintai Al-Quran. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, luangkan waktu untuk membaca walaupun sedikit. Yang ketiga, memahami arti dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang keempat, mempelajari arti ayat yang kita baca. Yang kelima, mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang keenam, yaitu terapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi selanjutnya, ada manfaat membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini sangat amat banyak memiliki manfaat yang sangat luar biasa ya. Yang pertama, kita akan mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Yang kedua, setiap huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Yang ketiga, hati kita merasa lebih tenang. Keempat, Al-Quran bisa membuat kita damai dan bahagia. Yang kelima, mendapat syafaat di hari kiamat. Yang terakhir, Al-Quran akan menolong kita di akhirat nanti. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.